Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1821 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Yosua pasalnya yang ke-21 ayat 43 sampai ayat 45. Di bawah perikop keamanan di negeri yang dijanjikan Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika Tuhan menyerahkan tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, leluhur dari bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, semua suku mendapatkan tanah pusakanya, mendapatkan haknya, termasuk orang Lewi. Memang betul dari suku Lewi tidak mendapatkan tanah pengembalaannya, tidak mendapatkan tanah secara fisik, tetapi tanah pengembalaan atau tanah pusaka mereka adalah pelayanan, melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Itulah tanah pusaka suku Lewi. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, artinya semua suku dari bangsa Israel, 12 suku itu mendapatkan hak yang sama. Mereka mendapat tanah pusaka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita belajar beberapa hari ini bahwa tanah perjanjian itu tidak diberikan Tuhan tanah kosong. Tidak. Di sana ada orang-orang yang tinggal, ada suku-suku bangsa yang tinggal di sana. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, 12 suku itu harus merebut tanah itu dengan cara berperang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar saudara, bahwa hidup ini adalah perjuangan. Kita harus berjuang kalau kita mau hidup. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya menangkap ada 3 hal yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Yang pertama saudara, Tuhan itu Allah yang maha adil. Haleluya. Perhatikan ayat 43. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu dan menetap di sana. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya menangkap bahwa Tuhan kita
adalah Allah yang maha adil. Haleluya. Semua suku Israel diberikan haknya secara adil. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara punya anak, saya punya anak 3, atau saudara punya anak di atas itu, atau mungkin kurang, ya, di bawah itu mungkin 2 orang anak, atau mungkin di atas saya 4 anak, 5 sampai seterusnya, saudara harus adil kepada anak-anak saudara. Saudara, memang betul ada istilahnya orang tua sayang kepada anak. Salah satu dari 3 orang itu memang sayangnya berlebihan. Tapi tetap sebagai orang tua harus adil. Saudara lihat, Tuhan kita Allah yang maha adil. Semuanya mendapat porsinya. Semuanya mendapat haknya. Semua diberikan tanah pusaka, termasuk suku Lewi. Tadi saya katakan saudara bahwa suku Lewi memang betul mereka tidak mendapatkan tanah gembalaan mereka, saudara, sebagai tanah pusaka yang diberikan kepada suku-suku yang lain. Memang mereka tidak mendapatkan tanah secara fisik, tetapi tanah pusaka mereka adalah melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar menjadi orang yang adil. Di sini saya melihat begini, Tuhan mau bilang sama kita bahwa Dia adalah Tuhan yang menjadi teladan dari keadilan. Tuhan adil kepada semua orang. Saudara lihat, orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus juga, mereka mendapat haknya. Matahari, hujan, ya kan? Mereka mendapat hak, tetapi itu hanya berkat umum, saudara. Saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mendapat hak yang istimewa lebih daripada itu. Haleluya. Oleh karena itu saudara harus adil. Adillah berbagi waktu dengan Tuhan. Jangan sibuk dengan bekerja sampai saudara lupa beribadah. Kalau saudara kejar materi, kejar uang, saudara kejar harta, pangkat, jabatan sampai saudara lupa untuk beribadah, saudara nggak adil. Saudara harus adil. Saudara harus berbagi waktu dengan Tuhan, beribadah, memberikan apa yang menjadi bagian Tuhan dan bagian kepada sesama. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus adil. Amin. Saudara sebagai orang tua, saudara harus adil berbagi apa yang menjadi hak dari anak-anak saudara. Jangan pilih-pilih kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan akan meminta pertanggungjawaban kepada saudara yang tidak berbuat adil. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu Allah yang maha adil. Haleluya. Yang kedua, saudara, saya tangkap di sini bahwa Tuhan menjamin keamanan umat Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 44 di sana. Dan Tuhan mengaruniakan kepada mereka keamanan ke seluruh penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya diserahkan Tuhan kepada mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita menangkap pesan yang luar biasa bahwa Tuhan mengaruniakan kepada mereka, kepada umat Tuhan, keamanan ke segala penjuru. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keamanan ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kalau tanpa terjamin keamanan, saudara, kehidupan masyarakat akan chaos, saudara, akan kacau. Kebetulan kami dari Bali, saudara. Sudah pelayanan di Bali, sudah tinggal juga di Bali. Kita akhirnya mengambil satu kesimpulan, kenapa Bali itu begitu ramainya orang berkunjung, pariwisatanya sangat-sangat berkembang. Kenapa? Karena keamanan di Bali itu terjamin. Saudara, saya tahu ada tempat-tempat di luar Bali pemandangannya bagus, lebih bagus mungkin dari Pulau Bali. Tapi sayang, keamanan di sana tidak ada. Ada banyak pencuri di sana, perampok di sana. Bagaimana pariwisata mau berkembang
keamanan orang yang datang berkunjung tidak terjamin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pelayanan saya juga sudah pergi ke beberapa daerah-daerah yang saya lihat bahwa pemandangan di sana lebih indah dari Bali. Tetapi sayang, perekonomian mereka kurang jalan. Karena apa? Tidak ada rasa aman di tengah-tengah masyarakat, sehingga orang trauma mau berkunjung, takut dicopet, takut dirampok, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya punya pelayanan di Nusa Lembongan. Di sana, motor-motor di sana itu kalau saudara berkunjung ke Nusa Lembongan, kunci di motor itu tidak perlu dicabut, saudara. Parkirnya pun cuma di luar, tapi nggak ada tuh orang yang kecurian motor, hilang motor, nggak ada. Sehingga nggak heran, tamu-tamu berkunjung di sana karena mereka merasa aman. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita menangkap bahwa Tuhan menjamin keamanan kita. Amin. Tuhan adalah penjaga Israel. Tidak pernah Tuhan terlelap, tertidur, tidak pernah. Mata Tuhan 24 jam mengawasi umat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa ini jaminan yang luar biasa. Tuhan memberikan kita keamanan, kita nggak perlu takut. Kita nggak perlu sewa security untuk menjaga rumah kita, halaman kita, tempat kita berusaha, nggak perlu. Sebab Tuhan yang menjaga kita. Amin. Itu yang harus kita imani dan aminkan. Bahwa yang menyertai kita adalah Tuhan Allah yang maha kuasa. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau beberapa tahun yang lalu saudara pernah viral ya, bagaimana seorang yang dorong sepeda saudara di Bali. Waktu itu presidennya Bapak SBY. Ya, hanya jarak beberapa meter saudara. Para pengawalnya sibuk ya, lihat pemandangan yang ada di atas, karena pada saat itu ada Aerosport ya, ada yang membawa pesawat dan beratraksi, dan semua mata tertuju ke atas. Tanpa mereka sadari ada seorang yang petugas yang bekerja di salah satu hotel atau villa ya, berjalan di tempat yang selalu dia jalan lewati, dan mereka nggak lihat. Sudah jaraknya sangat-sangat dekat saudara. Untungnya orang tua ini bukan teroris. Kalau seandainya dia teroris dan dia ledakan bom, bisa mati saudara presiden. Dan saya yakin kalau pemimpin mati saudara, itu akan terjadi kekacauan di mana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya melihat begini, bahwa keamanan yang diberikan manusia itu terbatas. Tapi kalau Tuhan yang menjamin, itu ya dan amin. Pasti kita aman, nyaman, amin. Pasti kita akan tidur tenang walaupun dalam peperangan. Saudara lihat di berita di Israel ya, bagaimana dari Palestina, dari Gaza menyerang Israel. Tetapi orang-orang di dalam lingkungan Israel itu mereka tetap tenang, karena mereka tahu Tuhan yang jaga mereka. Amin. Saudara, ribuan rudal tembakan mengarah ke Yerusalem, ke Israel, tetapi tidak ada satu yang meledak. Saudara, meledak di udara saudara. Karena sistem pertahanan Israel itu luar biasa. Mereka punya Iron Dome saudara, dan itu melindungi, sehingga serangan-serangan, ribuan roket yang ditembakkan mengarah ke Israel, tidak ada satupun yang meledak di pemukiman orang-orang Israel. Sebaliknya orang Israel balas saudara, mereka lari ke terowongan pun roket Israel itu mengejar mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini adalah bentuk jaminan Tuhan. Tuhan menjamin keamanan umat Tuhan. Ya, Tuhan menjamin kehidupan saudara. Gak perlu takut, walaupun mungkin saudara ada di tengah-tengah orang-orang yang jahat, orang-orang yang iri hati, benci kepada saudara. Tapi kalau saudara percaya kepada janji Tuhan ini, saudara akan hidup tenang. Sebab Tuhan yang menjaga saudara.
Tuhan yang menjamin hidup saudara dan saya. Gak perlu takut kepada manusia, sebab Tuhan yang berperang ganti saudara dan saya. Amin, haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang ketiga dari firman Tuhan ini, Tuhan memberkati umatnya. Haleluya. Perhatikan ayat 45. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di sini bahwa Tuhan senang memberkati umatnya. Saudara, Tuhan lebih senang memberkati daripada mengutuk. Amin. Tuhan senang memberkati saudara dan saya. Saya belajar bahwa Tuhan memberkati umatnya ketika umatnya hidup dalam ketaatan. Ketaatan itu selalu saya katakan, apa yang kita dengar terus kita kerjakan, lakukan, itu namanya taat. Kalau saudara hanya mendengar tetapi tidak melakukan, itu namanya kepala batu. Kalau saudara hidup dalam ketaatan, apa yang saudara dengar dari firman Tuhan itu yang saudara kerjakan, lakukan, itu namanya taat. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sederhana, sudah nggak kita taat pada firman Tuhan? Apa yang firman Tuhan sampaikan kepada kita, pertanyaannya sudah nggak kita lakukan? Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah mau diberkati Tuhan, mau mendapatkan apa yang Tuhan janjikan kepada umat Tuhan, semua yang baik, kalau saudara mau itu, belajarlah hidup dalam ketaatan. Taatlah melakukan firman Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan Tuhan alirkan dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar bahwa Tuhan itu Allah yang maha adil. Dan yang kedua, Tuhan itu yang menjamin kehidupan kita, keamanan kita, Tuhan jamin. Dan yang ketiga, Tuhan memberkati umatnya. Ya, Tuhan memberkati saudara dan saya. Haleluya. Mari kita aminkan firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, mau berdoa biarlah berkat firman Tuhan ini meneguhkan semua pendengar. Tuhan memberkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati. Kalaupun rumah tangga mereka sedang ada dalam masalah, Tuhan pulihkan keadaan rumah tangga mereka. Tuhan berkati rumah tangga mereka. Kami berdoa Tuhan, kami tolak perceraian, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah semua pendengar hidup bahagia di tengah keluarga, hidup dipulihkan, perekonomian mereka dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang berduka cita diberikan penghiburan dari Tuhan Yesus. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang. Tuhan memberkati acara KKR ucapan syukur HUT yang kelima, audio renungan pagi mengudara, tanggal 29 Juni di Hotel Infinity Egg Jimbaran, Bali. Tuhan memberkati semua yang melayani, semua yang memfasilitasi, semua yang menabur pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati dengan limpahnya. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Haleluya. Bapak Ibu Saudara pendengar dimanapun saudara berada, puji Tuhan, tidak terasa tanggal 29 Juni kita akan merayakan hari ulang tahun yang kelima audio renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur ini. Kita akan adakan KKR dan saya percaya saudara pasti diberkati.
Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini, untuk perayaan HUT yang kelima ini, saudara bisa mentransfer ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 14503 kali 671946 atas nama saya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana agar tetap eksis mengudara. Dan dengan demikian, saudara sudah menjadi bagian bersama dengan saya memberitakan Injil, melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya. Salam kasih dari Langowan, Sulawesi Utara. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.